Om Namastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Buddha, yang pada kesempatan ini akan mengambil tema Cenfocung Kasugatan atau Dharma Tantrayana Cenfocung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini telah hadir sebagai narasumber beliau Wajra Acarya Lien Yuen, sering dipanggil Lien Yuen Sangse. Dan beliau didampingi oleh Biksu Lama Lien Bu, sering dipanggil Lien Bu Fase. Baik Sangse, Ya. seperti kita ketahui, para umat ketahui bahwa agama Buddha berasal dari ajaran-ajaran atau sabda-sabda Sang Buddha Sakyamuni atau Sang Buddha Gotama. Ya. Hingga pada perkembangannya muncul beberapa mazhab atau sekte seperti Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Dan sampai pada perkembangannya sekarang yang relevansi dengan perkembangan zaman, ada aliran Tantrayana Cenfocung. Sangse, mohon dijelaskan apa perbedaan antara Tantrayana dengan Tantrayana Cenfocung, Sangse? Tantrayana Cenfocung dengan Tantrayana sebagian itu semuanya pada prinsipnya sama. Kita Cenfocung ada satu kelebihannya, yaitu kita mempunyai satu guru. Nah, guru kita itulah yang membuat orang merasa ada bedanya. Sebenarnya tidak ada beda. Maha guru kita itu yang bernama Lu Shenyen, atau disebut juga Grandmaster Shenyen Lu. Dia selalu memberi bimbingan kepada umat Cenfocung Tantrayana bagaimana menjadi umat Buddha Tantrayana yang sejati itu. Begitu ya. Jadi Sangse dengan kata lain lebih mengutamakan kepada guru gitu, Sangse? Iya, karena dari gurulah pengalaman beliau selama ini, dia sebagai pembimbing kita dan pengalaman dia itu ditumpahkan kepada kita. Jadi kita bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai Tantrayana. Karena kita mendapat bimbingan beliau tersebut, kita jadi sebagai murid Tantrayana, bagaimana mementingkan seorang murid dengan guru. Iya, Sangse. Kemudian kalau kami sering dengar sebagai umat awam itu sering dalam Tantrayana Cenfocung itu mengutamakan kekuatan silsilah gitu, Sangse. Jadi mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan guru silsilah, Sangse. Ya, guru silsilah itu sebenarnya berasal dari Sang Buddha Gautama dan para sesepuh sebenarnya. Silsilah itu sesepuh. Sesepuh kita itu setelah Sakyamuni ada beberapa guru Tantrayana yang terkenal di India, di Tibet. Nah, itulah silsilah kita sampailah ke guru kita. Begitu. Jadi dengan kata lain, silsilah itu artinya urutan dari guru kita hingga sampai pada Sakyamuni Buddha. Begitu, jadi Sangse? Guru kita mempunyai guru kita mempunyai guru lagi di atas. Jadi itulah silsilah disebut. Itu, Sangse. Kemudian umat Buddha sering mengamati di dalam Tantrayana Cenfocung itu kita melihat ada sedikit perbedaan di dalam hal persembahan. Kita ketahui ada 8 persembahan. Iya. Itu yang membuat beda dengan mazhab yang lain, agama Buddha aliran yang lain. Kira-kira bisa dijelaskan, Sangse, makna dari 8 persembahan tersebut, Sangse? 8 persembahan itu adalah sebenarnya di Tantrayana itu ada. Itu sudah ada dari dulu silsilah leluhur atau guru kita sebelum Maha Guru itu sudah ada 8 macam persembahan. Tetapi jarang sekali orang mengerti apa maknanya tersebut. Maka oleh Maha Guru dijelaskan itu persembahan ini apa adanya. Nah, dari kita pertama yaitu air sabun, terus bunga, garu,
terus ada buah-buahan, Iya. ada terus minyak wangi, dan yaitu kiong putih. Kiong yang putih itu Iya. telah 8 macam persembahan. Kira-kira maknanya apa Sangse dari masing-masing persembahan tersebut, Sangse? Oh, kalau air melambangkan, yaitu air melambangkan untuk seperti kita membersihkan diri. Iya. Membersihkan diri dengan air. Air juga melambangkan dari sumber kehidupan. Iya, artinya berguna bagi setiap makhluk gitu, Iya, Sangse. betul. Iya. Terus air sabun, yaitu membersihkan pikiran rohani kita, jasmani dan rohani. Jadi kita setelah itu membersihkan pikiran rohani dan jasmani. Terus bunga melambangkan yaitu sebenarnya pemberkahan, dan melambangkan juga yaitu kehidupan orang, melambangkan bahwa orang itu harus hidup bagaimana berguna dan untuk orang banyak. Bunga. Terus ada dupa. Iya. Dupa itu selalu artinya kita memasang dupa selalu ingat kepada Tuhan. Iya. Kemudian Sangse, kalau kita melihat dalam persembahan itu ada yang sangat mencolok perbedaannya, yaitu cangkang, Sangse. Kira-kira mempunyai makna apa itu, Sangse? Oh, yang disebut tangka mungkin. Iya. Ya. Tangka itu adalah mandala sebenarnya. Gambaran dari mandala. Yaitu suatu rahasia dari seorang sadaka untuk melatih diri. Di situ sebenarnya gambar lukisan itu, di dalam lukisan itu adalah petunjuk bagaimana seorang melatih diri sebagai umat Buddha. Jalan inilah yang bisa kamu tempuh dan bisa mencapai yoga dengan para Buddha. Kemudian kalau kami sebagai umat awam menyimak itu, Sangse, dalam mandala atau altar itu sering banyak sekali rupang. Kira-kira bisa dijelaskan, Sangse, secara singkat? Di dalam mandala banyak rupang, itu betul. Iya. Itu adalah susunan, karena disebut mandala, maka banyaklah rupang yang berkaitan dengan Tantrayana. Di atas pasti susunan atas itu semua itu biasanya ada 5 Buddha atau disebut Panca Buddha, atau 7 Buddha, Sapta Buddha, atau 3 Buddha atau Triratna. Itu susunan atas. Nah, susunan atas terus susunan kedua, tingkat kedua itu biasanya disusun dengan Bodhisattva. Dewi Kwan Im, Siti Garba, Mahacundi, itu lantai 2. Yang ketiga adalah Vajrasattva. Nah, itu pun susunan itu mempunyai tata cara, yaitu ada silsilanya juga. Silsilah dari susunan dari Buddha, Bodhisattva, dan Vajrasattva. Vajrasattva itu sebagian altar itu jarang ada, tapi di Chen Focung itu Vajrasattva itu ada. Karena Vajrasattva itu adalah pelindung Dharma. Jadi itulah pentingnya 3 tingkat biasanya kalau altarnya Chen Focung gitu. Kemudian yang seperti yang kami ketahui bahwa dalam Chen Focung itu ada lagi rupang yang sering diletakkan di bawah, Sangse. Mohon diberi penjelasan, Sangse. Rupang itu yang di bawah, di bawah altar utama, Sangse, biasanya. Oh, itu biasanya Dewa Bumi. Dewa Bumi itu atau Dewa Prativi. Nah, karena kita umat Chen Focung diajarin bagaimana bukan menghormati para Buddha, Bodhisattva, dan Vajrasattva saja, tetapi dewa yang paling kecil yaitu Dewa Bumi pun kita harus menghormati. Karena Dewa Bumi itulah apa yang kita pijak di bumi itu, kita harus ingat bahwa bumi yang kita pijak itu ada juga. Itu. Jangan lupa di atas tapi bawah tidak ingat gitu. Sangse, apakah mungkin bisa dijelaskan, Sangse, seberapa besar manfaat dari kita menghormat pada Dewa Bumi, Sangse? Dewa Bumi sangat besar sekali manfaatnya, karena kita semua manusia itu pijak bumi. Kalau dia tidak pijak bumi, itu bukan manusia lagi kan. Nah, Dewa Bumi yang paling penting di keluarga atau di rumah yang kita lakukan yaitu satu, Dewa Bumi menjaga rumah, menjaga sawah, menjaga sesuatu ada yang di bumi. Jadi kelestarian bumi itu Dewa Bumi lah yang menjaga. Maka kita umat Tantrayana
dianjurkan harus menghormati dewa bumi. Sangse, seperti tadi sudah dikatakan bahwa di setiap tempat ada dewa bumi, Sangse. Ya. Apakah mereka ini berbeda atau satu, Sangse? Dewa bumi di setempat itu beda ya. Misalnya kita di Semarang, ya, dewa buminya Semarang kita harus hormati. Tapi kalau misalnya kita di luar kota, kita misalnya ke Pekalongan, ya dewa bumi Pekalongan kita harus hormati. Karena dewa bumi itu mereka mempunyai wilayah beberapa tempat. Kemudian Sangse, kalau kita mau menghormat pada dewa bumi tentunya ada mantra. Nah, kira-kira mantra untuk dewa bumi ini apa, Sangse? Ya, mantra dewa bumi itu semua sama, dimanapun sama bacanya. Biar misalnya kita di Semarang, di tempat lain, itu tetap kita menghormati dengan cara satu mantra. Mantranya itu Namo Samanto Motonan Om Tuluk Turuk Diwe Swaha. Dan itu sama di semua tempat, Sangse? Sama semua tempat. Ya, Sangse. Kemudian mohon kembali lagi pada tadi, Sangse, mengenai mandala atau altar, Sangse. Tadi mohon dijelaskan lagi beberapa tentang persembahan, Sangse. Makna-makna dari persembahan, Sangse. Ya. Jadi kalau persembahan tadi kan saya sudah jelaskan bahwa yaitu sampai kita ulang dari depan aja, yaitu air, ya, air sabun, bunga, dupa, terus ada lagi pelita. Nah, pelita itu untuk kehidupan kita yaitu sebagai penerangan. Ya. Jadi pelita itu kita juga tahu bahwa ada pelita di tempat itu maka akan terang. Nah, juga untuk pemikiran kita ini akan lebih terang maksudnya. Setelah pelita itu ada lagi yaitu persembahan pelita, bunga, pelita, bukan, buah-buahan. Buah-buahan itu yang menghasilkan, yaitu disebut juga makanan yang berlimpah, atau sesuatu yang kita hasilkan dari tanaman kita, ada apa kita persembahkan juga kepada Tuhan atau para Buddha Bodhisattva. Setelah itu yaitu minyak wangi atau bubuk cendana itu. Nah, minyak wangi itu melambangkan apa? Yaitu harum. Harum itu semua orang menjadi suka. Jadi gembira, melambangkan kegembiraan. Nah, terus terakhir yaitu keong. Keong itu melambangkan pembabaran dharma. Jadi dharma ini kita sebarkan kepada orang banyak dharmanya, supaya orang banyak bisa mengerti dan mengetahui. Itu lambang dari keong. Iya, Sangse. Tadi rupang sudah dijelaskan, kemudian persembahan juga sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita melihat ini ada yang sangat beda sekali, mencolok dengan agama Buddha aliran yang lain, yaitu Wajraganta, Sangse. Dalam altar Cen Fojong ada Wajraganta, mohon dijelaskan, Sangse. Wajraganta itu dia ada satu wajra dan satu ganta ada di altar. Ini adalah melambangkan keseimbangan, melambangkan keseimbangan. Jadi kalau ada wajra itu, kalau kita goyangkan dia akan bunyi. Bunyi melambangkan suara. Yang satu tidak bisa bunyi. Jadi kalau tidak bisa bunyi dan bunyi, sebenarnya bunyi itu melambangkan sesuatu yang bisa didengar, dan tidak bunyi melambangkan sesuatu bahwa ada dan tidak ada. Mungkin Biksu Lama bisa menambahkan tentang Wajraganta, dan mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Sangse mengenai Wajraganta. Nah, sekarang manfaatnya bagi umat fase kira-kira apa? Ya, seperti tadi Wajraganta itu sangat bermanfaat dalam proses kita pelatihan diri. Wajraganta itu apabila kita bunyikan, kita goyang ya, itu mengeluarkan suara ting ting ting. Artinya apa? Itu ibaratnya kita sedang membabarkan dharma. Di mana orang yang mendengarkan bunyi tersebut akan merasa terkejut, seperti orang bingung, loh kok ada bunyi begini. Nah, itu salah satu fungsinya. Selain itu juga di dalam upacara ritual agama Buddha, khususnya sekte atau mazhab Tantrayana, itu setiap kali harus ada yang disebut dengan membunyikan Wajraganta. Itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk pembersihan, yaitu untuk mensucikan lingkungan.
Selain itu juga ada fungsi seperti dikatakan oleh Acarya bahwa itu untuk menseimbangkan apabila dipasang atau ditaruh di altar mandala. Nah, begitu fungsinya. Sangse, kita ketahui bahwa dalam Tantrayana itu ada beberapa macam aliran lagi, ya, seperti Tantra Tibet, kemudian Chen Focung. Nah, apakah dalam Tantra ini semua menggunakan Wajraganta, Sangse? Semuanya menggunakan Wajraganta, tetapi cara penggunaannya ada beda. Ya, ada beda. Nah, khususnya Tantra yang Chen Focung, kita mempunyai beberapa variasi penggunaan. Iya. Iya, jadi artinya semua mazhab Tantrayana menggunakan Wajraganta gitu. Ya, tapi cara cara penggunaannya yang berbeda gitu. Ya. Kemudian setiap dalam ritual itu pimpinan upacara biasanya menggunakan Wajraganta tersebut. Kira-kira maksud atau tujuannya untuk apa, Sangse? Itu bisa saya peragakan sebentar itu. Oh iya. Bisa diambil tolong. Ya, jadi supaya umat tahu, Sangse, Ya. kita menggunakan Wajraganta dalam ritual itu kegunaannya untuk apa gitu, supaya lebih jelas. Di dalam umat Tantrayana Chen Focung, penggunaan Wajraganta itu sebelum ritual itu memang agak beda. Yaitu kita menggoyangkan, kita pegangnya demikian, kita goyangkan dulu. Ini melambangkan pembersihan lingkungan. Oh ya, pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan ini kalau kita mainkan lagi, yaitu kita pukul di depan. Ini suara ini melambangkan pembersihan lingkungan itu sampai di mana suara itu didengar, sampai di mana bersihnya lingkungan tersebut. Jadi ada 4 arah sebenarnya, depan, kiri, kanan, ya, tengah ini, yaitu dan atas. Nah, kita visualisasi kalau kita pukul begini 1 kali bunyi, itu suara dan putih. Suara dan cahaya putih sampai ke ujung. Nah, gitu. Terus setelah 4 penjuru sampai ke ujung, dan di tengah ini melambangkan usia panjang umur. Jadi melambangkan, kalau kita goyang demikian, yaitu mendoakan usia kita panjang umur semua orang yang mendengarnya. Nah, ini yaitu melambangkan payung kebesaran atau payung pelindung. Jadi ini kalau kita sampai ke sini kita goyangkan, itu melambangkan di angkasa itu ada satu payung yang besar sekali, menutupi kita, melindungi kita dari bencana. Nah, ini terus masih ada ini. Kita goyang lagi depan, belakang, depan, belakang. Ini kita bervisualisasi suara yang tadi itu berubah, warnanya jadi kuning. Nah, penambahan rezeki, penambahan kesehatan, rezeki dan kesehatan, makmur sentausa, sambil mengucapkan demikian. Nah, setelah itu masih ada lagi, yaitu kita memutar di bawah ini, memutar di bawah ini. Yang disebut memutar di bawah ini, suaranya pun berbeda, warnanya merah, cahayanya merah, yaitu kemakmuran, keseimbangan, kerukunan yang dilambangkan. Dia turun ke bawah, jadi kita sambil goyang sambil turun ke bawah, pemberkahannya turun. Nah, setelah ini ada lagi, yaitu penolak bala. Jadi kita pegang demikian, kita ke atas, arahkan ke atas, dibalik ke atas. Bunyinya itu warnanya biru, penolak bala. Jadi saya ulangin, jadi saya mainkan sekali. Fungsi Wajraganta di dalam Tantrayana. Sangse, mengingat sebegitu besar dari kegunaan Wajraganta, tadi telah disampaikan oleh Sangse, ada kemakmuran, ada keseimbangan, keharmonisan, ada pembersihan lingkungan, bahkan ada tolak bala. Nah, begini Sangse, kira-kira apakah semua umat Tantrayana Chen Focung ini
bisa mempunyai Wajraganta, ataukah hanya rohaniawan tertentu yang diperkenankan untuk mempunyai Wajraganta, Sangse? Semua umat Tantrayana boleh memiliki Wajraganta ini, boleh memiliki dan boleh mempergunakan setelah di Adhisthana atau Abhiseka. Setelah di Abhiseka. Jadi harus mendapatkan Abhiseka. Jadi diajarin dulu baru boleh main. Kalau tidak ambil main-main begitu tidak boleh. Mungkin pada Lian Pusang fase mungkin bisa dijelaskan. Tadi Sangse telah menyampaikan tentang Abhiseka. Mohon dijelaskan sedikit tentang Abhiseka. Mungkin ada beberapa umat yang belum mengetahui tentang makna dari Abhiseka. Fase. Abhiseka itu sebetulnya istilah untuk umat awam itu mungkin agak baru ya. Sebenarnya Abhiseka itu diidentik dengan kita seperti kehidupan manusia. Itu kita ambil contoh kalau kita mempunyai kendaraan, baik mobil maupun motor. Apabila kita ingin mengendarai mobil atau motor tersebut di jalan raya, itu minimal kita harus punya surat izinnya. Surat izin untuk mengemudi. Itu yang disebut, kita istilahkan identik dengan Abhiseka. Setiap orang yang mempunyai kendaraan, baik motor, mobil, dia boleh mengendarai kendaraan tersebut. Tetapi, dia harus punya SIM. Itu. SIM itu identik dengan Abhiseka atau izin. Sangat menarik sekali fase perbincangan kita.